cerita folklore atau tradisi yang berkembang di masyarakat bahwasanya di atas gunung, di tebing curam ini terdapat kemudian kita ngerusuk-ngerusuk itu memang dicapai dengan sesuatu yang sangat sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita akan mencoba, karena menurut cerita tutur masyarakat ada sebuah lokasi yang sangat tersembunyi dan sangat aman yang tidak berubah sekitar ribuan tahun atau ratusan tahun lamanya sejak zaman Majapahit ya, sekitar itu diduga ada banyak pusaka yang disembunyikan. Lah kita akan kemudian nanti itu ngerengkel kemudian menaiki bukit, terutama ini ada pohon beringin ambulu. Tapi ambulu di sini itu sangat unik, menyerupai pohon bodi yang berasal dari India. Nah, pohon bodi sendiri itu identik dengan kemudian di mana kemudian Pangeran Siddhartha Gautama menerima wahyu sebelum menjadi Buddha atau sang Buddha Gautama ya, yaitu atau disebut Sakyamuni, yaitu orang suci dari kota Sakya atau sang Buddha itu sendiri. Diduga merupakan pohon bodi ini ya, karena diduga ini pohon bodi ini merupakan salah satu clue atau salah satu kemudian simbol atau salah satu petunjuk bahwasanya di sekitarnya, terutama di celah-celah sempit di batu yang dirumbun-rumbuni oleh rumput gitu ya, yang di dalamnya itu ya tidak begitu lebar juga tidak begitu sempit. Nah di situ kemudian batu ya, di celah batu gunung, terutama di atas gunung itu konon katanya memang banyak menyimpan pusaka-pusaka sakti. Di area bukit ini selain kemudian diduga ada pohon bodi ya, tanaman-tanaman pisangnya itu juga khas, yaitu pisang emas. Pisang emas yang konon katanya memang pisang emas ini salah satu tolak ya, penolak aura-aura negatif. Nah di sini jalanan memang sangat curam sekali, hampir kemudian sulit ya, apalagi wanita itu kelihatannya memang pantangan. Ada pantangan wanita itu naik ke bukit ini, bisa kecantol ya, bisa kecantol-cantol. Jadi hanya laki-laki saja, terutama laki-laki dewasa yang akan bisa mendaki ya lereng bukit batu yang sangat terjal, terutama rumput-rumputnya ini kalau nggak hati-hati bisa gatal-gatal. Karena rumput-rumputnya di sini juga ada semacam lateng, banyak lateng, itu juga merupakan rumput penyengat, bisa gatal-gatal ya. Apalagi kemudian wedus-wedusan kayak gini, ini juga bisa menimbulkan gatal-gatal. Nah ini, karena bulu-bulunya kelihatannya, bulu-bulu putih-putihnya ini juga bisa kena kulit itu bisa gatal-gatal. Selain kemudian rumput-rumput wedusan atau kemudian lateng gitu ya, itu banyak. Loh, di sini juga banyak sapi di sini. Seperti bahasa kita kayaknya, melihat dan memperhatikan kita sapi-sapinya ini. Lah itu ada anaknya di tengah ini. Nah kelihatannya ini satu keluarga ini. Ya ini mungkin sapi jantan, sapi betina sama anaknya ini. Nah kita juga disaksikan oleh sapi-sapi ya. Yang sapi juga pada masa kuno juga pernah disucikan sebagai kendaraan di wasiwa gitu ya. Nah itu kemudian coba kita ngerusuk di sini memang rimbun banyak pohon. Nah kalau di sini ini pohon pisang kepok di sini. Nah sama tanaman pepaya ini. Nah batu-batunya di sini juga cukup banyak karena kita mau mendaki bukit, cuma jalannya ini loh. Jalannya ini kayaknya sulit sekali ini ya. Ah, sapinya bicara ini. Nah, kelihatannya dari mana ini jalannya? Ini juga banyak burung atau pikat burung gitu ya. Nah, ini kita akan lewat mana? Kelihatannya lewat sini kita. Jadi kita coba mendaki lah. Ini pepaya ini. Nah, pepaya California ini. Nah, ini. Nah, kita coba menelisik di celah sempit, yang celah sempit ini ternyata ada jalan setapak memang. Nah di sini kita menemukan batu yang cukup unik ya, kelihatannya batu opal atau batu petir ya. Nah ini terbungkus oleh sesuatu yang di dalamnya kemungkinan sesuatu, kita taruh di bawah pohon pisang ini. Nah di sini kayaknya ada cekungan, mungkin ini jalannya sungai ya, kita menduga ini jalannya sungai purba. Nah di sini ada semacam kemuncak atau batu semacam menyerupai piramid ini. Nah lancip di sini. Nah ini kemungkinan salah satu petunjuk ini ya. Nah seperti bakalan arca ini seperti. Nah sangat misterius ya. Semoga hal-hal seperti ini butuh edukasi serta penggalian lebih lanjut tentang sebuah peninggalan artefaktual pada masa lalu ya. Nah ini seperti gunungan pada masa purba. Nah memang batu-batu di sini cukup unik. Nah salah satunya ini seperti umpak batu kuno. Tapi di sini menyerupai hidung harimau sebenarnya. Nah ini, tapi ini menyatu. Nah ternyata ini seperti ular kobra ini. Nah ini batu ular kobra ini. Kemungkinan batu ular kobra lah ini. Ini pipinya dan ini monyongnya ular itu tersebut. Nah ini batu ini menyerupai batu ular kobra. Ini banyak pohon pisang ya, pisang-pisangnya yang juga kemudian juga menolak bala. Nah, kita akan menuju sesuatu yang agak rimbuh di situ, di bawah pohon bambu. Aura dan bawah di sini
juga mulai terasa cukup wingit area sini. Jadi kita coba mohon izin. Rahayu semoga kita dalam melakukan melakukan penelusuran jejak-jejak purbakala peradaban kuno ini senantiasa mendapatkan keselamatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatannya sudah dibersihkan oleh warga ini. Nah, kemudian ada batu semacam kapak genggam. Nah, semacam kapak genggam purba. Di sini ada tempat untuk kemudian memegang dalam bentuk bulat ya, seperti ini digenggam. Dan di sini ada yang sudah diasah ya, sudah diasah. Nah, ini cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini kapak genggam pada masa purba. Ini cukup lama sekali ini ya, sekitar 3000 tahun silam. Nah, ini kapak genggam atau mungkin juga peninggalan Homo erectus atau Homo mojokertensis ya. Nah, di sini coba Mbah Amit, Mbah nuwun sewu ya, kita semata-mata untuk edukasi dan mengungkap fakta-fakta serta mengungkap peradaban masa lalu, Mbak. Kita mohon izin sehingga kemudian semoga tidak mengganggu arwah-arwah dan penghuni daerah sini. Terutama kemudian kita akan mengetahui di sinilah kemudian menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat itu di celompokan sana itu ya, terlihat itu ada celompokan yang ditumbuhi bambu aneh melengkung, yang konon katanya tempat menyimpan pusaka kerajaan Majapahit yang dijaga oleh ular raksasa atau seekor ular naga raja menjaga lokasi ini. Jadi Mbah nuwun sewu Mbah, kita mohon izin untuk melakukan eksplorasi terutama edukasi wisata sejarah, terutama mengungkap peninggalan masa lalu. Mohon izin Mbah, rahayu. Nah, di sini terutama memang di bawah ini salah cluenya adalah pohon bodi raksasa. Ini daunnya itu pohon bodi, daunnya memang pohon bodi, bukan beringin dan bukan ambulu, tapi ambulu jenis pohon bodi yang sangat aneh. Dan ini salah satu diduga pohon ini memang ditanam oleh leluhur kita, terutama leluhur Majapahit, diduga sejak zaman Majapahit karena besar di sini. Tapi kita tetap hati-hati ya, kemungkinan hal seperti ini juga merupakan sarang ular, terutama ular hijau yang sangat beracun. Kita juga sangat hati-hati sekali. Semoga hal-hal seperti ini gitu ya kita sikapi dengan bijak, terutama terawat gitu ya. Jadi pohon ini bisa dibersihkan, semacam kemudian dibuatkan sebuah cungkup atau kemudian semacam agar kemudian sejarahnya juga bisa teredukasi, termasuk kemudian jejak-jejak kesakralan. Memang sangat keramat sekali ini, sangat wingit dan sangat angker. Di mana kemudian tetap bisa digunakan sebagai wisata misteri atau wisata edukasi yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi kita juga menghargai penghuni yang di sini. Artinya kalau masuk ke sini kita harus sowan. Semoga tetap lestari. Bukit terjal dan curam serta celah sepi di celah-celah batu ini sebenarnya berada di tepat di sebelah barat dari dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, identik dengan Desa Sajen ya, merupakan salah satu kemudian unsur persajian yang sejak era kuno maupun prasejarah. Semoga kemudian tetap lestari ya.